Menyelamatkan pernikahan sebelum dimulai adalah sebuah hal yang penting dan mendesak. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya kali ini. Ada banyak orang yang akhirnya pada awalnya berpikir kalau dia menikah dia kelak akan merasakan kebahagiaan. Orang berpikir dengan menikah dia akan mendapatkan kebahagiaan saat dia menikah dengan orang yang dia cintai. Benarkah demikian? Faktanya ketika saya mendampingi orang-orang yang masuk ke dalam konseling pernikahan, ada orang-orang yang merasa frustasi dengan pernikahannya, ada yang merasa gagal dalam membina hubungannya. Pada awalnya dia ingin bahagia dengan pernikahan, ternyata dia mengalami sesuatu yang disebut dengan paradoks dalam pernikahan. Semakin orang ingin dibahagiakan dalam pernikahan, sesungguhnya dia akan semakin tidak bahagia menjalani pernikahannya. Ada seorang ibu pernah menelpon saya dengan suara sedus dan tangis yang ditahan. Dia berkata, "Pak, apakah saya boleh bercerai? Karena saya nggak tahan lagi hidup dengan pasangan saya." Sambil mendengarkan dan mencoba memahami kesedihan hati, saya bertanya, kira-kira apa yang membuat ibu akhirnya memutuskan untuk bercerai? Iya, suami saya itu Pak nggak ada berubah Pak. Dari sejak dia muda sampai sekarang dia nggak berubah. Apa yang ibu maksudkan dengan suami ibu tidak berubah? Iya, dari lajang sampai menikah dia sama saja Pak. Coba ibu jelaskan kondisi yang ibu sebut dengan sama. Dia seperti seorang anak muda yang belum punya istri, belum punya anak. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya. Dia senang dan bahagia saat dia berkumpul bersama dengan temannya. Tidak demikian kalau dia berkumpul dengan saya. Belum lagi kebiasaannya minum minuman alkohol. Maaf, dia juga terjebak dalam judi. Saya tanya, bagaimana ketika ibu dalam posisi berkenalan, membina hubungan dalam pacaran? Ya sama Pak, ketika kami pacaran kemarin dia juga begitu. Terus apa yang membuat ibu akhirnya merasa yakin bisa menikah dan bahagia bersama dengan dia? Saya pikir Pak, kalau dia menikah dengan saya, perhatikan teman-teman, kalau dia menikah dengan saya, dia akan berubah. Atau saya bisa mengubah dia. Bagi orang yang mau menikah, bagi orang yang sedang menikah dan mengalami krisis dalam pernikahan, perhatikan ini, jangan sampai terjebak dengan yang namanya savior syndrome. Kita bukan juru selamat bagi pasangan kita. Kita bukan penyelamat bagi pasangan kita. Betul, dalam konteks pernikahan Kristen dikatakan wanita adalah penolong. Tapi kita bukan juru selamat, harap dipahami. Savior syndrome muaranya bersumber daripada trauma masa lalu.